Selamat pagi teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Surya MSTN Investment. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan membahas secara spesial saham Trio Metal. Saham ini dulu sering banget saya bahas ya. Terus sebenarnya masih sering saya bahas nih saham ya. Sebenarnya saya masih sering bahas. Cuman ini saham cukup lama dia konsolidasi di dasar ya, di area kuning itu. Kalau teman-teman lihat area kuning ini cukup lama ya. Dari pertama disentuhnya itu adalah bulan Februari awal 2021. Kemudian naik sampai ke 3000-an untuk Antam, kemudian turun lagi dan berada di area konsolidasi yang kuning ini di base ini dari tanggal 9 Maret, 8 Maret sampai 26 April ya. Di video-video saya sebelumnya, saya udah memberi tanda seperti ini teman-teman ya. Saya udah memberi tanda bahwa untuk Antam ini memiliki bentuk candle yang kumpulan candlenya adalah higher low. Jadi low-nya atau titik rendahnya itu lebih tinggi sehingga membentuk seperti ini. Higher low atau akhirnya membentuk satu ascending triangle atau segitiga dengan bagian bawahnya nih mengarah ke atas, menandakan bahwa saham ini mengalami penguatan dan terlihat dalam beberapa hari ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, sekitar mungkin 10 candle ya, sekitar 10 candle ini berhasil break dari rentang 0 sampai 23 retracement. Jadi kalau kita lihat, yang saya gunakan untuk menganalisa Antam ini adalah dari sini, ini adalah swing high-nya, kemudian di bagian bawah ini adalah swing low-nya ya. Kemudian di dalam tren turun ini untuk Antam sudah berhasil menembus resistan di 23 atau di 2330. Kemudian sudah berhasil masuk juga di retracement 38. Di video saya sebelumnya saya sampaikan bahwa Antam akan sangat menarik apabila sudah di atas 38 di area yang warnanya merah ini. Dan sudah 4 hari, sudah 5 hari bursa Antam berhasil berada di area tersebut. Jadi sekarang ini sebenarnya area confirm untuk Antam itu sudah dilewati teman-teman ya. Sudah dilewati di antara 38 retracement sampai 50 atau di sekitar 2485 dan 2600-an. Saya udah masuk Antam di sekitar 25 ya. Kenapa nggak di bawah? Saya di bawah sebenarnya masuk, cuman sering sekali saya keluar lagi karena cukup lama kan seperti itu. Jadi saya coba masuk lagi di sekitar 2500. 2500 itu berada di area hitam ini ya, area confirm. Nah, kita lihat untuk indikator lainnya. Kalau secara volume, memang ada beberapa kali volume spike di atas MA20 dan MA5. Secara momentum udah bermain di atas 0, oke. Secara MACD sudah cenderung mengarah ke atas. Bagus teman-teman, ini pergerakannya untuk Antam udah mulai bagus. Nah, apakah ini adalah kebangkitannya Antam seperti itu? Kita kalau lihat nih, di data asingnya justru merah, teman-teman. Saya hanya menyajikan data asing saja karena prinsip saya bahkan kadang tanpa dorongan asing pun suatu saham masih bisa untuk lari seperti itu. Oke, berikutnya adalah Inco. Inco secara volume bagus, ya, secara volume bagus di atas volumenya di atas 0, di atas moving average maksudnya, di atas moving average 20. Kemudian untuk momentum sudah di atas 0, MACD juga. MACD-nya udah lama teman-teman, udah lama bagus seperti ini. Tapi MACD-nya kan naik turun. Nah, MACD sekitar seminggu terakhir ini bagus sekali, dia cenderung naik. Jadi kalau menurut saya untuk Inco ini sinyalnya bagus sekali ini. Pergerakannya juga lebar, momentumnya juga kuat. Itu Inco, kalau kita lihat data asingnya sekarang. Untuk asingnya kemarin, asing melakukan pembelian ya teman-teman untuk Inco. Nah, kemudian berikutnya adalah TINS. TINS langsung saja data asingnya mix ya. Kita akan ke chart ya. Untuk TINS. Ya, untuk TINS. Nah, oke.
Untuk TINS secara volume oke teman-teman, sudah dari hari sekitar seminggu volumenya udah di atas MA volume 20 ya, MA volume 20 dan MA 5 volume. Kemudian momentum juga udah di atas 0. Nah, teman-teman perhatikan kalau pergerakannya dari TINS ini berlanjut lagi, bukan tidak mungkin momentumnya kan seperti ini. Nah, ini adalah ciri-ciri yang bagus, momentumnya udah di atas 100. Di atas 0 jelas, di atas 100 ini menandakan bahwa pergerakannya udah niat. Dan secara MACD juga teman-teman bisa lihat seperti ini ya. Jadi kalau berdasarkan sistem saya, kalau menganalisa satu saham itu kita harus memperhatikan 3 hal, yaitu tren, volume, dan momentum. Secara tren gimana? Secara tren TINS breakout berhasil menembus resistnya. Secara volume ada dorongan volume, dan secara momentum oke, momentumnya niat di atas 0, di atas 100 bahkan ya. Kalau momentumnya itu seperti ini ya. Nah, ini momentum. Kalau momentumnya itu masih di bawah 0 tuh nggak niat. Kalau mulai niat tuh apabila momentumnya mulai di atas 0. Jadi saya di sini bikin batas, ini yang biru ini adalah ini adalah momentum di bawah 0. Jadi kalau bentuknya seperti ini artinya menguat momentumnya ya, menuju ke 0. Nah, area 0 tuh area di sini teman-teman, area 0 itu area di sini, ini area 0 ya. 0 sampai 100. Kalau mulai masuk ke 0 itu sudah mulai ada niat. Tapi niat yang sebenarnya kebaca itu apabila momentumnya sudah seperti ini. Sudah di atas 100 seperti ini ya. Dan saat ini kan dia untuk TINS ini momentumnya juga sudah bermain di atas 100 seperti ini. Ini bagus sekali untuk teman-teman perhatikan seperti itu. Nah, sebenarnya untuk TINS ini teman-teman, TINS dan teman-teman ini teman-temannya ini sebenarnya kebaca cukup lama di scanner saya teman-teman. Sebenarnya udah beberapa kali kebaca di scanner saya. Itu kalau teman-teman yang mengikuti halaman traktir saya itu sudah sering muncul seperti itu. Jadi, nah ini pun juga masih muncul ya, seperti itu. Sebenarnya dari awal sudah terdeteksi. Nah, bagusnya kalau kita bisa mendeteksi pergerakan dari awal itu, kita bisa yearly entry seperti itu. Jadi di sini teman-teman, awalnya saya deteksi kemarin terjadi golden turning. Awalnya turning di sini udah kebaca juga. Kemudian di sini ini adalah golden cross MA 5 ke 20. Jadi kalau teman-teman fokus memantau ke saham ini, tentu sudah positioning dari bawah. Kalau sekarang mau masuk gimana Pak untuk TINS? Nah, sebenarnya gini, kalau dia benar-benar masih di bawah itu, kalau teman-teman berani spekulatif buy, itu akan dapat daging yang bagus karena harganya masih di bawah. Tetapi resikonya adalah mungkin akan lama. Seperti yang teman-teman tahu, low-nya aja di 13 April. Ya, kemudian golden cross MA5-nya itu di 26. Atau sekitar berapa? 10 hari lebih ya. 10 hari. 14 hari. Kemudian baru breakout lagi seperti itu. Perjalanannya bertahap. Tapi sebenarnya kalau teman-teman bisa fokus, masih ada peluang seperti itu. Ya, tentunya dengan setiap hari memantau perkembangan dari saham tersebut. Baik, demikian dari saya, Surya MS Trade Investment, memberi bahasan tentang saham Trio Metal.